sortir keluar. Beratnya yang berdasarkan berat lebih dari 65 grade A dan harganya ada harga sendiri. Di bawah 65 berarti ada batasnya sendiri, yaitu grade B. Nah, di sini ada batas berat tertentu ya pokoknya. Nanti dikasih grade dan harga masing-masing. Setelah hitung langsung pendapatannya. Di sini programnya menginput berapa banyak profit itu keluar apa nih yang layak dijual. Terus berapa banyak telur yang masih. Dan di sini berapa total pendapatan yang kita dapatkan. Dan di sini juga menghitung pertukarannya. Dan beberapa lama langsung saja kita ke pembahasan program. Oke, ini saya ya untuk tugas kali ini codingan tidak dibuat dari awal, jadi tidak seperti biasanya. Jadi saya sudah mempersiapkan programnya dan saya sudah coding sendiri programnya ini. Langsung saja saya jelaskan di sini tidak ada eh, fungsi lainnya, cuma langsung fungsi utama. Oke, langsung ke fungsi utamanya di sini pemesan variabel n, i, harga dengan tipe integer dan terus layak pasti pendapatan dengan tipe integer juga, tetapi variabelnya itu sudah diisi dengan nilai 0. Nah, terus ada lagi variabel string grade karena nanti tetap butuh memasukkan huruf untuk grade-nya itu atau grade-nya A, B, dan C. Kalau tidak layak itu masukkan huruf abjad, jadi kita menggunakan string untuk tipe datanya. Dan di sini cout masukkan juga telur ya, muncul di tulisan ini. Ini nanti kita diminta oleh komputer untuk memasukkan nilai untuk variabel n ini. Kemudian variabel n ini fungsinya itu sebagai indeks dari area. Area ini datanya itu bertipe float, kita bilang real. Masuk ke baris ke-8 itu masuk ke perulangan, di mana perulangan ini untuk menginput nilai area, singkatnya seperti itu. Oke, untuk alur kerjanya mungkin gampang ya. Ya pokoknya sampai n pokoknya full area itu sudah diisi indeksnya. Kemudian setelah mengisi indeks area, di sini ini untuk itu aja. Saya buat ini biar sama kayak di contoh. Biar muncul outputnya nanti kayak tabel di sini. Ya. Nah, biar saya terus buat ini supaya sama seperti tabel pada contoh. Jika ini sudah dibuat, nanti di bawahnya muncul grade dan lain-lain sebagainya. Untuk memunculkannya itu harus dicek dulu satu persatu kan, kita ngisi nilai A ini berapa, nanti dia kasih ratingnya itu berapa, dia di sini sesuai berat. Nah, itu menggunakan for untuk ngecek supaya semuanya tercek. Dan juga untuk batas, ya karena ada kondisi tertentu, dia grade A, B, dan C, berarti kita menggunakan if ya. Di sini bisa, di sini mulai dari I sama dengan 0, I kurang N, plus plus. Ini guna untuk mengecek nilai dari area A tadi semuanya biar bisa dicek satu persatu. Nah, kemudian di sini, jika di sini kan, ini AI lebih dari 45, dia kan ada tadi minta berapa total yang ada dijual. Di sini kalau kita lihat yang mempunyai harga itu kan sampai grade C, di mana grade C ini batas bawahnya itu lebih dari 45. Jadi kita buat saja yang jika dia lebih dari 45 maka dia layak dijual. Dan jika tidak dia basi. Nah, ini program akan mengecek kondisi ini terlebih dahulu dari nilai area yang pertama. Kemudian program akan mengecek lagi. Mengecek nilai area itu apakah lebih dari 65. Jika iya, maka dia akan menampilkan mengisi nilai grade. Mengisi nilai grade. Mengisi grade
dengan tulisan ini, abjad ini isi harga dengan ini, dan pendapatan yang tadinya 0 akan bertambah ke 2.500. Dan dimana kan dia diminta untuk pendapatannya juga. Nah, ketika dia sudah lebih dari 65, program misalkan sudah dapat ini untuk kondisi yang ini, karena yang bawahnya itu LTIP, maka dia tidak akan lanjut ke bawah. Karena sini LTIP. Jadi ketika sini sudah memenuhi yang AI lebih dari 65, dia langsung lanjut ke sini. Dia akan langsung mencetak nilai dari AI-nya, terus grade-nya tadi berapa, terus ini harganya berapa. Dia sama kayak yang di contoh. Kemudian dia akan naik lagi, mengupdate I-nya di sini. Ini masih masuk dalam perulangan ya, saya lihat ini. Dia update I-nya, dan kemudian dia melakukan perulangan lagi sampai semua nilai dari area itu tercek rata. Semuanya sudah cek. Dari sini nanti program akan mengoutput tulisan nanti yang bentuknya kayak tabel. Nanti kita lihat di akhir penjelasan program. Nah, jika dia tidak lebih dari 65, dia ngecek kondisi berikutnya. Ya, jadi ya, kondisi berikutnya ini seperti ini. Jika dia memenuhi, maka ininya akan terisi dengan eh, angka-angka dan abjad-abjad yang telah kita sesuaikan. Nah, kita masuk di dalam program, bukan kita input ya. Kita masuk ke dalam program. Jika dia benar, maka update lagi. Dan jika dia salah, dia cek lagi ke bawahnya. Dan seterusnya. Nah, ini jika dia salah, maka dia cek. Dan ini tidak mungkin salah ya. Kurang dari 44,5. 44,5. Karena nilai itu kan sampai negatif tak hingga. Dan array A ini juga vote. Ya, jadi ini tidak ada kemungkinan salahnya. Nah, dari itu, ini yang di dalam syarat kondisi ini sesuaikan saja dengan soal ya. Oke, mungkin untuk perulangan mengenai pembentukan tabel, terus kondisinya di mana pemasangan grade harga dan pendapatannya mungkin lumayan jelas menurut saya. Lanjut ke sini, bagian terakhir itu mencetak untuk berapa total layak, total hasil dan total pendapatan serta ditambah dengan persen. Ini persennya itu tergantung sama layaknya ya. Berapa yang layak dijual itu masih persen. Kalau kita lakukan pendekatan terhadap perhitungan cara aritmatikanya, berarti rumusnya itu berapa yang layak, terus berapa semua telurnya, terus dikali dengan 100%. Sehingga kita dapatkan persennya di sini, saya menggunakan tipe data double, di mana tipe data ini untuk pecahannya. Oke, terus program akan menginput ini untuk nilai layak, untuk nilai persen di sini, karena dia persen ini nggak bisa langsung kita kasih tanda persen gitu Pak Edo. Jadi kita atur dalam bentuk tulisan. Oke. Proses simulasi, berapa basinya, tadi sudah dihitung ya, nah sini terus berapa pendapatannya. Dan N. Mungkin untuk programnya cukup, saya rasa. Nah, kita tinggal lihat saja hasil dari programnya atau outputnya itu seperti apa. Oke. Apa ini nggak jalan? Oh, jalan. Masukkan jumlah telur 2 aja ya, cukup. Telur pertama misal 10, telur kedua 20. Nah, ini sesuai syarat ya. Dia masuk ke grade B yang
60, 20 masuk ke tidak layak. Ini yang kata saya tabel tadi ya. Saya buat sedemikian rupa, tapi di sininya masih nggak rata. Ya tidak apa-apalah, karena dia nurut yang ini, nurut tulisan ini. Harusnya kalau mau ke itu, hmm, saya tahu lah ya, gimana biar ininya rata. Terus, tapi asal sesuai aja sih, sesuai sama kolomnya. Terus, ini benar ya, nah, ini masuk ke total tadi, satu butir, layaknya satu butir, sini basinya satu butir, dapatnya 2.000, ininya ini. Mungkin untuk penjelasan programnya cukup sama sini ya. Kita cukup sama penjelasan flowchartnya. Nah, di sini saya sudah juga buat flowchart untuk program nomor 1. Sebelumnya mohon maaf karena ini hitam ya. Tapi saya sih mau dibenerin dari dulu tentang. Kita baik sebentar. Bisa ini. Harus gunakan handphone untuk ini. Karena kalau tidak pakai handphone, hilang muka saya. Ini saya pakai handphone untuk senternya. Ini, sebentar, saya berikut. Oke, gitu ya. Satu gas tentang. Lanjut ya ke penjelasan WhatsApp. Nah, kan lebih enak lihat udah pause ya. Ini start tadi, terus kita input n tadi ya. Ini perulangan jika dia kondisi di sini benar. Ini dia input ini nilai dari A. Sini update I-nya terus. Ini untuk input A tadi perulangan, terus jika salah dia cetak tulisan ini ya. Nah, ini CR-nya nggak perlu dimasuk sebenarnya, jadi saya tinggal tempel-tempel aja tadi tuh. Hanya dia kayak gitu. Terus di sini dia lari ke perulangan selanjutnya. Jika dia benar maka dia melakukan pengecekan tadi. Pasti lah ya. Dia jika salah dia masih, jika benar. Jika benar dia layaknya. Kemudian dia langsung lanjut tadi ke perulangan selanjutnya di sini. Lakukan perulangan selanjutnya jika benar grade A, terus langsung update. Tadi kan, jika salah maka di sini benar langsung update. Salah lanjut sini, benar langsung update. Salah lanjut sini, benar langsung update. Karena sini nggak pernah salah. Karena nggak ada kemungkinan salah ya. Jadi ya, post itu ya. Kemudian buang-buang ini kita salah ada yang itu persen dan sini terakhir dia mencetak ini dan sangat simple untuk projectnya karena sudah tahu programnya kayak gimana. Untuk strukturnya ini untuk variabelnya ada NI tadi berarti manager, terus selain NI, nah selain NI tadi ada harga layak masih pendapatan, tipe integer tugas, terus ada grade tipe string ya. Terus ini ada A salah satu jam 100 itu diisi ya. Oke, float tadi kan. Terus persen dengan double tamarin. Sini masuk ke my ini input. Ini melakukan pengulangan untuk input A. Ini nilai layak batin dan diisi 0 sama pendapatnya. Ini masuk lagi ulangan melakukan pengecekan. Nah, bentuknya kayak gini kalau untuk bis.
Pascal. Nggak kayak di itu ya, nggak kayak di C++. Bedanya seperti itu. Ada den ya. Sini, sini kalau di Pascal nggak bisa kayak layak plus plus tadi kan. Jadi sini layak plus satu gitu. Ini proyekan selanjutnya. Ketiga, selanjutnya. Selanjutnya. Oke, gampang lah. Gampang. Terus ini kita input tadi ini inputnya tadi ya kita input ini aja tadi kan. Nggak perlu ribet-ribet ya. Apa input yang tadi? Sebenarnya apa tadi? AI, grid mark kayak sudah kita tulis lagi kan di sini. Yes. Yes. Sini nggak usah ditulis lagi. Langsung aja lagi. Ini apa ya? Ini grid ya, grid. Grid mark tadi. Dah, ini kita input. Terus ini masuk keluar itu ulangan langsung ke penghitungan itu persen semua tulisan tadi. Terus ini opsional bisa terus bisa enggak, tapi biar lebih enak ditulisnya sama aja sih. Oh, ini kutip ini maksudnya untuk ini ya tulisan. Ya outputnya berupa tulisan. Kalau tidak dikutip bukan tulisan. Gitu. Easy. Ah, sudah. Itu penjelasan singkat untuk CR Ultra nomor 1 mengenai program Saltip dulu. Ini tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan. Mungkin sebatas ini aja untuk video kali ini. Sebelumnya saya Aldo Berlidonia selaku pembuat tugas ini merasa bahwa masih ada kesalahan dalam diri ada tadi. Karena itu saya mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat baik dari kata-kata maupun dari program. See you next time untuk video selanjutnya di tugas selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.